Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Pak, Baik baik. saja. Alhamdulillah. Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? Kayaknya Haidar, Pak. Pak. Haidar sakit Pak. Ya absen dulu ya. Ya Pak. Ya, Mas Pak. Fakih, ada nggak Mas Fakih? Hadir, Pak. Selalu hadir. Mas Agus? Hadir Pak Eko. Oh, iya. Terus Mas Akrom? Hadir, Pak. Gitu ya. Eko. Mbak Anggun? Hadir Pak. Ya. Terus Mas Iksan? Mas Ihsan, izin Pak, tadi katanya Izin. Ada ini loh. Handsome Pak. Ada di belakang situ. Dasarnya komen terusan. Mobil Pak. Ya. Yang sampai Terus sempat. Mbak Tuti? Mami. Ada Pak. Ya. Terus Mbak Twina? Ada Pak. Ya, berarti ada semua ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini kita buka dengan dipimpin oleh Mas Ketua, yaitu Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Ya Pak. Baik teman-teman, mari kita berdoa dulu ya, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah SWT. Kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Mas Rifki sudah memimpin doa dengan teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, Guru mau tanya, apa yang dimaksud pengertian dari Syu'abul Iman? Pak, saya. Oh ya, Mas Akram, silakan. Artinya cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman ya. Baik, betul sekali. Nah, sedangkan tujuannya adalah yaitu siswa menganalisis makna Syu'abul Iman, yaitu adalah cabang-cabang iman, pengertian iman, dalil iman, macam dan manfaatnya. Yang kedua, siswa mempresentasikan makna Syu'abul Iman. Yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Yang keempat, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Nah, apa itu iman? Ada yang tahu iman itu apa? Percaya Pak. Percaya Pak. Percaya kepada siapa? Mbak Anggun? Sama Anggun Pak. Saya percaya sama Mbak Sama Anggun. Allah Pak, percaya sama Jangan. Allah. Anggun Percaya percaya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada makna tentang iman. Yang pertama, iman secara etimologis berasal dari kata amana yu'minu imanan. Berarti tasdik, yaitu membenarkan atau mempercayai. Dan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini ada salah satu ulama, yaitu Imam Syafi'i. Iman adalah suatu ucapan
suatu perbuatan dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika adalah tujuan imanan adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata antar manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan yang lainnya. Yang selanjutnya macam-macam iman, yaitu ada iman taklidi atau mengikuti, iman tahqiqi atau kemantapan hati, dan iman istiqdoli berdasarkan bukti. Yang selanjutnya adalah tahapan keimanan, dibenarkan di dalam qalbu, itu diyakini dalam hati, diikat dengan lisan, itu menyebarkan kebenaran atau kebaikan, dan juga buktikan dengan perbuatan. Nah, di sini ada tingkatan keimanan. Ya, tingkatan keimanan yang pertama adalah ilmu yakin, yaitu apa? Dalam pemaknaan bahasa, ilmu yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu, sesuatu yang ada dalam syarat adanya bukti, diuntukkan bagi mereka yang cenderung rasional. Yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin adalah keyakinan didasarkan kepada pengamatan sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan. Ainul yakin diperuntukkan bagi para ilmuwan yang mau menjadi ilmuwan, ya anak-anak. Yang ketiga adalah hakul yakin. Hakul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada hak atau kebenaran dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan. Yang selanjutnya, pilar iman itu ada berapa, Mas Imam? Ada 6, Bapak. 6 ya. 6. Iman kepada, yang pertama iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat Nabi iman dan kepada Rasul, Nabi dan Rasul, yang kelima hari iman akhir, kepada, yang keenam kepada adalah dan iman kepada qadar. dan qadar. Nah, ini ya penambah iman dan pengurangan iman. Penambah iman dan pengurangan iman. Jadi manusia itu adalah makhluk yang imannya itu naik turun. Imannya naik turun ya, anak-anak. Yang pertama adalah penambahan iman atau bertambahnya iman kita. Yang pertama, mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin seseorang kenal Allah, maka keimanannya semakin bertambah. Yang kedua, memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Yang ketiga, banyak melakukan ketaatan pada Allah. Yang keempat, meninggalkan maksiat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah bertambahnya iman seseorang. Apabila melakukan keempatnya ini, maka insya Allah iman kita akan bertambah. Yang kedua, pengurangan iman. Nah, ini berkurangnya iman seseorang. Yang pertama,
berpaling dari mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Yang kedua, tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Yang ketiga, sedikitnya amal soleh. Yang keempat, melakukan kemaksiatan karena Allah. Ya, ini yang menjadi pengaruh bagi kita semuanya, ya, termasuk anak-anak juga. Kadang nanti sholatnya rajin, tertib di masjid. Kalau di sekolah, kalau di rumah disuruh orang tuanya sholat, malah kemana? Kalau disuruh orang tuanya sholat, PS-an, Pak. nah malah PS-an. Terus apa lagi? Main bersama temannya. Nonton, Pak. Alah, Anggun ki senengane nonton. Nah, selanjutnya Kowe. dimensi keimanan. Dimensi keimanan, ya. Yaitu ada 3. Ma'rifatun bil qalbi, yang kedua iqrarun bil lis, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga amalun bil lisan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Yang selanjutnya, anak-anak silakan membuat kelompok. Nah, di situ ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompoknya Mas Razif. Terus kelompok kedua kelompoknya Bu Dwi. Dwi, Bu Dwi. Wina apa Dwi? Mbak Dwi. Dwi. Oh, ya. Mbak Dwi. Apa Pak? Ulangi Pak. Belum paham Ya. tadi. Kelompok 1 ya, kelompok 1 yaitu Mas Razif. Kelompok 2 Mbak Dwi. Kelompok 3 Mas Agus. Ya Pak. Nah, ini kelompok 1 Oke. adalah cabang-cabang iman dalam hal niat, akidah, dan hati. Yang kelompok 2 temanya cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang kelompok 3 cabang iman tentang perbuatan anggota badan. Silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu 10 menit. Sudah anak-anak? Dikit lagi, Pak. Udah Pak. Dikit lagi. Oke, sebentar Pak. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah Pak. Kelompok 3 sudah. Silakan. Apa tadi kelompok 3? Mas Agus ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Apa ini, Pak? Ini temanya cabang iman tentang perbuatan anggota badan. Cabang iman. Cabang iman itu ada 6, Pak, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, nabi dan rasul, terus iman kepada hari akhir, serta iman kepada qadha dan qadar. Ya, Itu, Pak Eko. ya, terima kasih Mas Agus sudah mempresentasikan. Kelompok 1 sudah?
Mas Razif? Sudah, Pak. Ya, silakan. Oke, barangkali dari kelompok kami terkait dengan cabang iman dalam hal niat, oke, terkait akidah dan hati. Jadi setiap perilaku yang akan kita laksanakan itu harus dilandasi dengan adanya niat dulu. Ya, niat itu yang bisa kita tanamkan dalam hati kita, ya, sehingga nanti bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Oke, barangkali itu Pak sedikit dari kami, Pak. Oh, ya, terima kasih, sudah bagus. Tinggal kelompok Oke. 2. Siapa tadi kelompok 2? Saya Pak, saya mau mewakili kelompok 2. Iya, Mbak Dwi. Ya, jadi cabang iman melalui lisan itu bisa kita wujudkan dari kalimat-kalimat thayyibah ya Pak ya. Jadi ucapan yang baik, terus kita memohon doa kepada Allah dengan kalimat yang baik. Itu Pak. Oh ya, baik. Terima kasih anak-anak. Berarti sudah paham semua tentang cabang-cabang iman. Selanjutnya, sebelum Bapak tutup, Bapak akan bertanya beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Yang pertama, Mas Agus. Mas Agus, Iya, apa Pak. contoh ma'rifatun bil qalbi? Ma'rifatun bil qalbi, Pak ya. Itu Ya. rukun iman yang 6 Pak Eko, sama apa syukur nikmat Pak ya. Ya. Rukun iman, 6 rukun iman Syukur dan nikmat Pak Eko. mensyukuri nikmat. Ya. Baik. Terus pertanyaan kedua, Mbak Twina, apa contoh iqrarun bil lisan? Iqrarun bilisan ya kita mengucap kalimat-kalimat thayyibah tadi, kemudian berdoa, kita menuntut ilmu yang bermanfaat itu ya Pak ya. Nah, betul. Nah, itu contoh-contohnya. Yang ketiga, Mas Haidar, mana Mas Haidar? Nggak masuk, Pak. Haidar Tidak Pak. Masuk. Mas Pak, Fakih. Sip. Mas Fakih, ada Mas Fakih? Ada, Pak. Gimana, Ada. Pak? Ya. Agak Baik. ngantuk tadi, Pak. Oke. Pertanyaannya, apa contoh amalun bil arkan? Mas Fakih. Amalun bil arkan. Apa Ya. ya, Pak? Sholat, Pak. Sholat, ya. Sholat. Terus apa lagi? Apa lagi Mas Fakih? Sholat. Terus puasa, Pak. Puasa, ya puasa. Terus apa lagi? Sedekah. Bersedekah. Nah, Berbuka puasa, Pak. buka puasa. Sukanya buka puasa Ya. apa pas puasanya? Ya suka buka puasanya, Pak. Motel, Pak. Biasanya mokel. Imam, Pak, biasanya, Pak. Ngajak saya mokel. Malah ngajak temen nih. Oh, dosa kowe mah. Ngajak-ngajak. Kan dosa. Baik. Dan anak-anak, Dijak PSN ke mokel berarti. Ayo. alhamdulillah. Itu tadi adalah cabang-cabang iman, yaitu tentang iman kepada Allah, dan juga banyak sekali cabang-cabangnya selain 6 rukun iman yang kita ketahui tadi ya. Baik anak-anak, sebelum saya tutup, terima kasih dan mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kami semuanya, kita semuanya, dan juga anak-anak semuanya ya, untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup. Mas Ketua, silakan ditutup Mas Ketua.
Mas Suaranya Rifki, hilang tadi, Pak. Mas Rifki. ya Mas Rifki, silahkan Mas Rifki. Kasih waktu. Kita tutup ya dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk ilmu. Baik, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak.